Halo sahabat pembelajar di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya di Willy Waking Channel. Kali ini kita akan belajar tentang public speaking, dan ini khusus buat public speaker pemula. Apa itu public speaking? Mengapa kita harus belajar public speaking? Apa tujuan public speaking? Dan teknik dasar apa saja yang harus kita ketahui dalam public speaking? Semuanya dapat kita temukan dalam video kali ini. Public speaking adalah rumpun ilmu komunikasi yang mencakup kemampuan seseorang berbicara di hadapan orang banyak untuk menyampaikan pesan dengan teknik-teknik tertentu sehingga diterima oleh audiens secara efektif. Itu pengertian public speaking secara sederhana. Nah, melalui public speaking, pesan atau ide dapat tersampaikan dan diharapkan agar orang yang mendengar dapat bertindak seperti yang kita kehendaki. Ini maksud dari public speaking. Pertanyaan yang berikut adalah, mengapa kita harus belajar public speaking? Ada beberapa jawaban yang dapat kita temukan. Yang pertama, kita hidup di zaman globalisasi yang sangat kompetitif, sehingga dengan memiliki soft skill ini, kita bisa berkompetisi secara positif. Yang kedua, mendukung karir. Ketika seseorang menduduki posisi leader atau pimpinan, maka semakin tinggi tuntutan untuk berbicara di depan umum dan tentu dengan mudah mengkoordinir bawahan atau rekan-rekan kerja. Yang ketiga, membuat perubahan. Setiap perubahan diawali dengan mempresentasikan ide-ide kita kepada para pemangku kepentingan sehingga perubahan yang diharapkan bisa tercapai. Nah, bagian yang berikut yang perlu kita ketahui, apa saja tujuan dari public speaking ini? Yang pertama, membujuk atau mempengaruhi. Ini dapat kita ketahui dalam aktivitas ceramah, pidato, atau sambutan-sambutan. Yang kedua, memberikan informasi. Misalnya mahasiswa yang mempresentasikan hasil penelitiannya atau reporter yang menginformasikan sebuah peristiwa. Yang ketiga, menghibur. Misalnya para pelawak yang menghibur audiens. Berikut apa saja teknik dasar dalam public speaking ini. Yang pertama, seorang public speaker harus percaya diri, yakin akan sukses. Dan ini terdiri beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mindset positif. Kita harus punya cara pandang yang positif terhadap diri kita dan orang lain, sehingga membuat kita semakin percaya diri. Yang kedua, berpenampilan meyakinkan. Hal ini berkaitan dengan berpakaian sesuai dengan situasi, sehingga menunjukkan rasa percaya diri. Yang ketiga, menguasai materi. Konten atau materi yang hendak disampaikan harus terstruktur, sehingga tidak keluar dari inti pembicaraan. Yang keempat, perlu latihan berkelanjutan. Tidak ada public speaker hebat yang berhasil tanpa latihan berkali-kali. Semua butuh proses, sehingga boleh tampil dengan prima. Bagian yang kedua, terkait ekspresi dan gesture. Yang pertama, harus rileks. Ini terkait dengan percaya diri dan mindset yang positif. Kita harus berdamai dengan diri sendiri sehingga tampak rileks. Yang berikut, harus senyum. Wajah harus ramah supaya mendapatkan keramahan juga dari para audiens. Yang ketiga, perlu ada kontak mata. Tatap audiens secara berimbang pada berbagai sisi. Dengan demikian, audiens merasa diperhatikan dan sebaliknya kita semakin percaya diri. Yang keempat, hindari bahasa tubuh yang negatif terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu pemandangan. Berikut teknik vokal. Bagian yang pertama, volume suara public speaker yang cukup bertenaga. Jangan terlalu pelan
atau jangan juga terlalu besar. Dipastikan pada volume suara yang pas buat audiens. Yang kedua, tempo. Dipastikan berbicara sesuai dengan yang diharapkan atau kasus-kasus tertentu, tidak terburu-buru. Yang berikut, artikulasi. Bagaimana cara mengucapkan huruf atau kata demi kata secara jelas dan rapi sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Dan yang berikut, intonasi, yakni penekanan pada kata-kata tertentu agar lebih bermakna jika didengar. Bagian terakhir yakni komunikatif. Ini merupakan bumbu-bumbu penyedap. Nah, seorang public speaker harus mengenal audiens. Bagian penting dalam public speaking adalah kita mengenal audiens. Yang kedua, perlu ada salam, sapa. Semakin spesifik, maka suasana akan semakin cair. Dan yang terakhir, perlu disisipkan humor. Pembicaraan yang mungkin mulai membosankan dapat diselipkan dengan cerita, sehingga audiens tetap setia mendengarkan pembicaraan kita. Demikian pembahasan kita pada video tentang public speaking kali ini. Kita akan bertemu dalam pembahasan berikutnya. Salam inspirasi.